Mari dengan hati yang bersyukur memuji Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Doa dan kerinduan hati Miss kita semua ada dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita melakukan ibadah di rumah. Kita angkatkan lagu pujian pertama, dalam nama Yesus ada kemenangan. Menanglah kita mengalahkan rasa kemalasan kita supaya kita tetap setia beribadah di rumah. Kita nyanyikan lagu pertama, dalam nama Yesus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Jagalah pikiran kamu, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu, makin dihayati. Amin.
Titah minggu ini diambil dari titah ke-8. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Jangan engkau mencuri. Demikian titah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, tibalah waktunya kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan menjanjikan bahwa setiap kita yang mengaku dosa, Dia setia dan adil. Dan mari kita berjanji untuk tidak mengulangi dosa lagi. Kita katakan Aleamang Asiroham. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Amin. Adik-adik, tidak ada yang lebih menyenangkan ketika kita diangkat menjadi anak Tuhan, dipindahkan dari gelap kepada kehidupan yang terang. Kita angkatkan lagu pujian berikutnya. Happy ya ya ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal umat kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini atau cerita firman Tuhan hari ini tentang dua tokoh, satu yang tinggi besar, satu yang kecil. Dalam peperangan, yang besar kalah, yang kecil menang. Karena apa? Yang kecil mengandalkan nama Tuhan. Tokoh apa itu? Ya, Goliat dan Daud. Kita nyanyikan lagu ini. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya minggu ini. Baiklah, siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, pikirannya, dan juga adik-adiknya, abangnya ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang sembah, yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Kami berterima kasih dan bersyukur dikarenakan kasih-Mu yang senantiasa mengalir, sehingga kami dapat sehat-sehat pada hari ini. Bapa, saatnya kami akan diisi oleh firman Tuhan. Hadirlah Engkau di hati kami, hadirlah Engkau di jiwa kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami mengerti dan pahami untuk menguatkan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, untuk nats kita minggu ini dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat ke-40 sampai ke-50. Ya, dikarenakan agak panjang, di mana ini adalah kisah tentang perkelahian Daud dengan Goliat. Miss akan membacanya dengan cepat ya, dan selanjutnya kalian baca di rumah. Kita mulai. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedangkan umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedang pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan gelembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu
dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jamaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab itu di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah firman Tuhan kita pada minggu ini. Jadi dari nats ini adik-adik, kita lihat dulu latar belakang Daud, yaitu ayahnya bernama Isai, orang Yehuda Efrata, orang Bethlehem. Pandai main kecapi si Daud ini. Jadi dan juga ia pandai bicara, perawakannya elok, tampan gitu ya adik-adik, dan yang paling pokok Tuhan menyertainya. Jadi Isai ayahnya mempunyai 8 laki-laki. Jadi pada saat ini anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Pada saat itu adik-adik, Saul adalah sebagai raja ya. Setelah itu nanti si Daud menjadi raja setelah Tuhan berkenan. Jadi nama ketiga adat abangnya yang berperang itu adalah Eliab anak sulung, Abinadab anak kedua, dan Syama anak ketiga. Jadi Daud itu adalah anak yang bungsu. Tetapi Daud selalu pulang dari tempat istana Saul, dikarenakan setelah Saul mencarikan siapakah yang dapat menghiburnya, ternyata yang terpilih adalah Daud, dan ia tinggal di istana. Tapi adik-adik di samping itu pulangnya Daud pekerjaannya adalah mengembalakan ayahnya di Bethlehem. Jadi pada saat itu adik-adik, orang Filistin semakin mendekat untuk mau mengalahkan, menyerang orang Israel. Bahkan mereka itu mencemoohkan orang Israel dan sangat sombong. Karena didengarnya juga pada saat itu Daud mendengar berita bahwa pada saat itu ada seorang Goliat yang pandai berperang. Jadi bila mana Goliat ini menang, Raja Filistin akan memberikan harta yang banyak sehingga sangat kaya, dan juga akan diberikannya putri raja untuk jadi istrinya, dan keluarganya dibebaskan dari pajak di Israel. Jadi sangat luar biasa, istimewa sekali adik-adik bila mana dia menang dapat mengalahkan orang Israel. Ya, mendengar perkataan ini sebenarnya yang Daud hanya pada saat itu mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya, hanya ingin bertanya kepada kakaknya yang tertua Eliab. Tetapi kakaknya ini ternyata kurang setuju dan sangat marah dan menganggap adiknya tidak perlu ikut campur untuk peperangan, karena Daud haruslah mengurus kambing dombanya saja. Nah, di sini Daudnya tidak puas dan bertanya kepada raja. Dan pada saat itu dia juga mau menawarkan diri untuk melawan si orang Filistin tersebut. Semula adik-adik, Saul yang sebagai raja pada saat itu tidak mengizinkan, karena Daud dari perawakannya tidak masuk hitungan. Baik itu dari keahliannya berperang pun tidak termasuk. Ya, jadi disitulah sangat pada saat itu ingin si Daud untuk mau diizinkan raja untuk dapat melawan si Goliat itu. Tetapi adik-adik itulah Daud tetap semangat dan tidak putus asa atas penolakan raja, atas jawaban raja. Bahkan ia mengatakan dan mengatakan begini dalam firman Tuhan 1 Samuel 17 ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Mendengar ini adik-adik, akhirnya luluhlah Raja Saul dan pergi mengatakan kepada si Daud, baiklah Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Iya, dengan semangat Daud pergi ya melawan Goliat. Dan tahu adik-adik, modalnya hanya sebuah tongkat yang sering dipakainya untuk menggembalakan domba-dombanya, dan juga sebuah umban batu. Jadi umban batu ini
sebuah alat seperti ketapel yang diisi sama batu. Jadi ketapel itu kan dia pakai untuk menyerang. Itu aja dia alat perangnya. Ya, sungguh sangat mustahil kan adik-adik? Ya. Selanjutnya Goliat itu memakai lengkap pakaian perangnya, punya pedang, tombak lembing, pakaian perangnya cantik bagus. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Perkelahian itu, peperangan itu dimenangkan Daud. Karena apa? Karena ia yakin dan percaya dan terus membawa nama Tuhan. Jadi dari sini adik-adik, nah cerita ini dapat kita ambil kesimpulannya supaya dapat menguatkan kita. Pertama, kekuatan Tuhan tidak tertandingi. Kedua, senantiasa berserah diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Di sini Daud sangat sadar bahwa ia tidak menghadapi musuh sendirian. Ada Tuhan yang siap menopangnya. Yang dia yakin seperti bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, dalam Yeremia 17 ayat 7. Kemudian dia merenungkan, selalu menyaksikan di firman Tuhan di Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Inilah keteguhan prinsip Daud. Dan ada lagi kekuatan si Daud. Dia lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Itu ada di Mazmur 118 ayat 8. Jadi kesimpulan yang ketiga kita dapat pahami. Jadi jika Tuhan ada di pihak kita, kita tidak ada perkara yang mustahil itu tidak terpecahkan. Jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Dan jika Tuhan ada di pihak kita, segala sesuatu dapat kita tanggung bersama Dia. Poin keempat, yaitu Daud tidak takut kepada Goliat karena ia senantiasa mengingat akan kebesaran kuasa dan campur tangan Tuhan di waktu-waktu sebelumnya. Dari bisa kita lihat, bandingkan di waktu 1 Samuel 17 ayat 37. Jadi di mana ayat itu mengatakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Itu yang selalu diingatnya, dicamkannya di dalam hati. Jadi pengalaman bersama Tuhan inilah yang mendorongnya untuk selalu berpikiran positif dan bersikap optimis dalam menghadapi Goliat sekalipun. Optimis, adik-adik, bukan berarti membanggakan diri atau takabur. Ya, tetapi sikap percaya diri yang positif karena tahu siapa ia menaruh pengharapan. Kepada siapa ia menaruh pengharapan. Itulah maksudnya optimis, ya, positifnya. Jadi dari sini dapat kita lihat juga untuk menguatkan firman kita dalam firman Tuhan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaibanmu dari zaman purbakala. Itu ada tertulis dalam Mazmur 77 ayat 12. Jadi kalau dulu Tuhan menolong Daud, sekarang pun kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Karena apa-apa adik-adik? Kenapa? Dia adalah Tuhan yang tidak berubah. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, dan juga Allah kita. Demikianlah adik-adik firman Tuhan kita pada malam ini, pada hari Minggu ini. Terima kasih. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, benar kiranya apapun itu dalam kehidupan kami harus mengandalkan Tuhan. Tetapi ya Allah Tuhan, di dalam mengandalkan Tuhan itu kami harus punya persiapan dan kemampuan. Untuk itu Tuhan, ajari kami di masa kecil ini selalu senantiasa dapat kami mengisi kehidupan kami dalam belajar, berdoa kepadamu atau apapun itu, supaya nanti Tuhan dapat menopang kami dan apapun segala masalah perkara dapat kami menangkan. Berkati orang tua, para sekolah minggu Allah Tuhan, berikan kesehatan dan rezeki dan kesabaran dalam mendidik anak-anak. Semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan.
Inilah kami Tuhan, biarlah firman yang kami dengar minggu ini dapat kami simpan dalam hati kami dan kami lakukan supaya Tuhan semakin cinta kepada kami dan kami makin mencintai Tuhan dan mengandalkan Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik adik-adik, tibalah waktunya kita akan mengumpulkan persembahan. Bilang sama papa mama supaya persembahannya diantar ke gereja. Bisa sekali sebulan. Misalnya gini, persembahan anak sekolah minggu dari keluarga Jesmond Napitupulu untuk bulan September misalnya, gitu ya. Jadi masing-masing kita harus kita memberikan persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkatkan lagu pujian ini, Bison Adong Huboan Tuhan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memberangkatkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Baik, adik-adik, selesai sudah ibadah kita pada minggu ini. Pengumuman dari kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati kalian, memberikan kekuatan, kesehatan,